Baik, lihat hadis ke-29. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Al-hadisu at-tasi'u wal ishrun. Hadis ke-29, pintu-pintu kebaikan. Lihat halaman 46. Saya bacakan hadisnya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar qala laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala may yasarah Allah taala alai ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baitah Summa qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu jannatun wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatu rajuli fi jawfil lail summa ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balagha ya'malun summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amuduhu wa zirwati sanamihi al-jihad. Jadi kalau Syekh di sini cuma pakai langsung wazir watu sanami al jihad. Ala ukhbiruka bi rasul amri wa amuduhu wazir wati sanami al jihad. Suma qala ala ukhbiruka bimilaki atau bimalaki dzalika kulli. Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bi lisani wa qala kuffa alayka hadza qultu ya nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi. Fa qala sakilatka ummuk. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Tadi ini kayaknya keluputan naskah ini di sini mungkin. Ala ukhbiruka bi rasul amri wa amudihi wa zirwati sanami. Nanti baru dijawab kalau di sini yang di naskah yang lain rasul amri al-islam wa amuduhu as-shalah wa zirwatu sanami al-jihad. Ya, pokok segala perkara dan seterusnya. Nah, saya bacakan artinya dulu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan yang dapat masukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah itu mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan solat dan pergi haji, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah itu memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api, dan solatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sampai pada firman-Nya yang mereka kerjakan. As-Sajdah 16-17. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, pokok segala perkara adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah aku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semuanya? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini, yaitu lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya untuk memperhatikan ucapan selanjutnya, biar yang dengar ini fokus. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Baik, sekarang kita lihat hadis 29. As-shaumu junnatun. Puasa itu jadi pelindung seseorang dari neraka. Ya, as-shaumu junnatun, puasa itu jadi pelindung seorang dari neraka. Disebut di dalam hadis juga tentang ayat tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya mereka tidaklah tidur. Malam hari sibuk sholat malam dan berdoa. Berdoa kepada Allah dengan rasa harap dan takut. Jadi tatajafa junubuhum anil madaji itu artinya waktu tidurnya kurang dan sibuk dengan sholat malam. Terus yang ketiga, zirwatu sanami, puncak segala sesuatu. Wa zirwatu sanami al jihad, puncak segala sesuatu tadi itu adalah jihad. Tadi disebut malaki dzalika kulli.
yang bisa mengumpulkan semua itu. Maukah aku tunjukkan malaki dzalika kulli, yang mengumpulkan semua itu? Kemudian Nabi tunjukkan itu lisannya, jaga lisanmu. Kemudian sakilatka ummuka. Nah, sakilatka ummuka. Tadi terjemahkan apa? Ibumu kehilanganmu. Nah, sakilatka ummuka itu kalimat untuk mengingatkan agar perhatian pada nasihat. Kalimat untuk mengingatkan agar perhatian pada nasihat. Terus Yakub bin Nas, dilemparkan manusia dalam neraka. Terus ada disebut hasaidu alsinatihim, dosa yang diucapkan oleh lisannya. Hasaid alsinatihim, dosa yang diucapkan lisannya. Lalu sekarang kita lihat faedah hadis. 1. Para sahabat semangat dalam bertanya. Para sahabat semangat dalam bertanya. Dan mereka semangat dalam mencari jalan menuju surga. Dan mereka semangat dalam mencari jalan menuju surga. 2. Amal soleh adalah sebab seseorang masuk surga. Amal soleh adalah sebab seseorang masuk surga. Nah, kalau tadi disebutkan dalam hadis itu amal solehnya rukun Islam ya. Tulis itu amal solehnya sini rukun Islam. Berarti jalankan rukun Islam dulu yang wajib. Faedah ketiga. Sebab masuk surga itu mudah jika Allah mudahkan. Sebab masuk surga itu mudah jika Allah mudahkan. Kemudian faedah yang berikutnya yang keempat. Puasa dapat melindungi dari siksa neraka. Puasa dapat melindungi dari siksa neraka. Ini puasa wajib maupun sunnah ya. Terus yang kelima, sedekah akan menghapuskan dosa. Terus yang keenam, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat malam. Dan berdoa saat malam. Terutama kapan? Sepertiga malam terakhir. Terus 7. Pentingnya perhatian pada pokok Islam, yaitu ajaran Islam itu sendiri. Pentingnya perhatian pada pokok Islam. Tadi pokok Islam disebut ini ya, Ra'sul Amri. Pokok Islam tadi disebut apa? Ra'sul Amri. Ra'sul ya modal. Modal penting dari setiap perkara ya ajaran Islam itu sendiri. Jadi kalau disebut Ra'sul Amri berarti dia modal untuk sukses, berhasil di dunia dan akhirat. Maka jalani Islam dengan benar. Terus yang kedelapan, pentingnya sholat karena dikatakan sebagai tiang Islam. Pentingnya sholat karena dikatakan sebagai tiang Islam. Ini tiang ya, tiang. Berarti kalau bangunan itu tiangnya nggak ada maka hancur, ambruk. Terus yang kesembilan, penting dan mulianya jihad di jalan Allah. Penting dan mulianya jihad di jalan Allah. Karena jihad adalah syariat Islam yang paling tinggi.
Karena jihad adalah syariat Islam yang paling tinggi. Terus yang keberapa? 10. Bahaya lisan yang tergelincir. Bahaya lisan yang tergelincir. Yaitu bisa membawa pada jurang kebinasaan. Itu bisa membawa pada jurang kebinasaan. Tadi sebentar, jihad tadi ada 2 macam ya. Maaf, terlewat. Nomor 9 tadi. Jihad ada 2 macam. Jihad dengan ilmu dan jihad dengan senjata. Jihad ada 2 macam. Yang pertama jihad dengan ilmu, yang kedua jihad dengan senjata. Jihad dengan ilmu ini berlaku tiap waktu, belajar terus. Sedangkan jihad dengan senjata itu cuma waktu tertentu saja. Maka kalau mau lihat yang utama ya jihad dengan apa? Ilmu. Kamu dengung-dengungkan, ayo kita pergi ke Palestina. Namun ngaji dulu, itu lebih utama itu. Enggak ngaji mau pergi cari mati. Terus yang ke-11. Tadi 10 sudah Ji? 11. Bagusnya pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagusnya pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditinjau dari 2 sisi. Ditinjau dari 2 sisi. 1. Dengan ucapan dan praktek. Karena tadi Nabi pegang lisannya tadi, itu prakteknya, ucapannya juga beliau sebut. Yang kedua, dengan ucapan dan praktek. Yang kedua, bagusnya pengajaran beliau lagi yang kedua, dengan memulai menerangkan aham fal aham. Yang terpenting memulai menerangkan yang terpenting dan hal penting lainnya. Dan hal penting lainnya. Ya, terus yang ke-12. Semangat para sahabat dalam belajar. Dan menghilangkan kerancuan pikirannya. Dan menghilangkan kerancuan pikirannya. Jadi kan dia tanya, muasanya tadi, wa inna la muakhaduna bima natakallamu bi wa Rasulullah, kok bisa kami disiksa itu gara-gara omongan kami saja? Nah, tanya, oh dia bingung nih, kok bisa disiksa? Berarti kan mereka semangat, kalau ada yang belum paham tanya. Nomor 13, boleh mengatakan kalimat yang populer dan masyhur. Boleh mengatakan kalimat yang populer dan masyhur di kalangan Arab. Seperti sakilat ka ummuka. Apa tadi artinya? Ibumu kehilanganmu. Tapi maksudnya untuk mengajak supaya perhatian. Terus kaidahnya ada 2.
Satu, ini kaidah untuk dapat keselamatan ya dan keberuntungan. Berpegang dengan ajaran Islam itu mudah jika diberi taufik kemudahan oleh Allah. Terus kaidah yang kedua, Islam atau syariat Allah tidak menghukumi kalimat yang lagu. Allah tidak menghukumi lisan yang lagu, lisan aja. Allah tidak menghukumi lisan yang lagu. L-A-G-H-W-U, lagu. L-A-G-H-W-U. Apa itu lagu? Yaitu sia-sia, cuma igauan semata. Artinya nggak punya nilai. Kayak tadi ya, sakilatka umuka, kan yang dimaksud lain. Maka sakilatka umuka itu tidak diberi hukuman. Itu masuk kalimat apa? Lagu. Wallahu a'lam. Break 10 detik.